Teman semua, Malaysia akhir-akhir ini ingin mengklaim kebaya sebagai warisan budaya Malaysia. ชุดเคบาย่าขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่ก็นับเป็นอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยนะคะเพราะถือได้ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junot Voice. Ada berita bagus dan kabar baik ya, dimana tentang budaya kita. Teman-teman semuanya, ada kabar bahwasanya tanggal 4 Desember kemarin tahun 2024, kebaya, salah satu pakaian budaya kita itu diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan tak benda, manusia tak benda gitu intinya resmi. Dan kebaya ini tuh diperjuangkan ke UNESCO itu oleh 4 negara, jadi bukan cuma Indonesia. Ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan satunya lagi itu kalau nggak salah Filipina kalau nggak salah. Jadi 4 negara ini memperjuangkan kebaya ya sebagai untuk dia ajukan ke UNESCO, dan hasilnya positif, diterima oleh UNESCO ya. Jadi kita diantara kita masyarakat Indonesia dan Malaysia khususnya itu udah nggak bisa saling klaim, karena ini udah sama-sama ada kebaya Indonesia dan kebaya Malaysia gitu. Cuman yang saya tanda kutip bahasanya emang namanya tetap kebaya gitu, bukannya kebaya itu udah jelas ya. Oke lah kalau Indonesia dan Malaysia oke, kebaya masih masuk lah ya. Cuman asal muasal nama kebaya itu dari daerah mana sih gitu. Oke, kita simak langsung aja ke penjelasan videonya ya daripada kita salah paham. Check it out. Indonesia bangga, kebaya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keputusan ini diumumkan dalam sidang Komite WBTB UNESCO sesi ke-19 di Paraguay, Rabu 4 Desember 2024. Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia, Lana T. Kuncoro, sebagai pengusul pengajuan Hari Kebaya Nasional dan Kebaya sebagai WBTB UNESCO, merasa bersyukur dan bangga atas penetapan kebaya sebagai warisan budaya dunia, yang mana prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2022. Lana mengungkapkan, selanjutnya timnya akan melakukan konsolidasi internal dan koordinasi bersama Kementerian Kebudayaan untuk melakukan selebrasi bersama secara serentak di berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan semangat bersama untuk terus terlibat dalam upaya pelestarian warisan budaya. Yuk terus kita jaga dan lestarikan bersama budaya Indonesia. Jadi kebaya bisa dikategorikan sebagai shared culture bareng negara-negara serumpun di Asia, meskipun emang detail kebayanya beda. Makanya narasi soal negara lain yang digambarkan mengambil kebudayaan kita tuh nggak tepat guys. Karena kita itu satu rumpun sama Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Buktinya di sana ada kebaya juga. Padahal kalau kita daftar kebaya lewat Joint Nominations, ini bisa buka peluang Indonesia daftarin budaya lain tanpa harus nunggu kuota 2 tahun lagi. Soalnya mekanisme Joint Nomination ini dibuka setiap tahun. Beda sama Single Nominations yang dibuka 2 tahun sekali. Terus paling cepat kita baru bisa ngajuin bulan Maret 2024 nanti. Kalau Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand bisa ngajuin di 2023 ini. Karena telat, Indonesia pun harus daftarin kebaya yang berbeda dari negara-negara tadi. Alternatif lain bisa lewat extended nomination yang prosedurnya lumayan rumit. Jadi dengan kebudayaan Indonesia yang banyak banget sampai 1528, kalau kata Menparekraf kira-kira Indonesia butuh 3000 tahun buat selesai daftarin kebudayaan ke UNESCO. Nah sekarang kalau menurut kamu lebih baik daftar bareng sama negara lain atau ngajuin sendiri aja? Coba komen ya. Ada negara lain yang ngeklaim kebaya milik mereka. Tahu nggak sih Indonesia mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO? Namun selain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Brunei Darussalam ikut mendaftar juga ke UNESCO melalui Joint Nomination. Berbagai jenis kebaya akan diajukan dalam UNESCO, mulai dari kebaya labu dari Sumatera, kebaya kutu baru dari Jawa, kebaya noni dari Sulawesi Utara, kebaya nona dari wilayah timur dan juga dari Papua, hingga kebaya kerancang. Sebelumnya, Indonesia pernah mengajukan kebaya melalui jalur single nomination tanpa melibatkan negara-negara lain. Namun, materi yang diajukan dinilai tak lengkap, sehingga melalui jalur joint nomination diharapkan dapat lebih cepat dalam hal pengurusan dan penetapan oleh UNESCO. Dengan diajukannya kebaya ke UNESCO lewat jalur joint nomination, kebaya tidak bisa diklaim utuh oleh Indonesia. Namun, nantinya Indonesia terdaftar sebagai negara yang melestarikan kebaya dan juga penggunaan kebaya. Aduh, gimana nih guys? Semoga kelak kebaya bisa terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia ya guys. Ayo dukung kebaya Indonesia ke UNESCO. Resmi
Resmi kebaya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini adalah keputusan yang ditetapkan pada sidang ke-19 Komite untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Paraguay pada Rabu kemarin. Indonesia mendaftarkan kebaya ke UNESCO dalam bentuk joint nomination bersama 4 negara di Asia Tenggara lainnya, dan penetapan tersebut bukan dimaknai sebagai hak paten atau hak kekayaan intelektual suatu negara atau warisan budaya, tapi sebagai upaya mempromosikan keberagaman budaya dan dialog antar komunitas. Dalam nominasi ini, negara-negara pengusul juga menekankan peran kebaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember, seni reog Ponorogo juga resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang masuk dalam kategori in need of urgent safeguarding atau membutuhkan pengamanan mendesak. Nah, selain itu, alat musik tradisional Kolintang juga telah diusulkan untuk kategori Extension Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity yang akan disidangkan pada Kamis 5 Desember 2024. Hingga kini Indonesia telah mendaftarkan lebih dari 2.000 elemen dalam Inventaris Nasional Warisan Budaya Tak Benda dan 13 elemen dalam daftar UNESCO. Kalau menurutmu budaya apalagi nih yang bisa diusulkan ke UNESCO? ชุดเคบาย่าขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่ก็นับเป็นอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยนะคะเพราะถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับชุดเคบาย่าอาภรณ์ประจำถิ่นของสตรีชาวใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูซึ่งชุดเคบาย่าที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนดารุสสลามสิงคโปร์และบริเวณภาคใต้ของไทยใน6จังหวัดค่ะซึ่งก็คือภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลสำหรับประเทศไทยเคบาย่าก็จะรู้จักกันในชื่อการแต่งกายบ้าบ่าพรณกันมักจะทำจากผ้าที่มีน้ำหนักเบาอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าโปร่งประดับด้วยดิ้นลูกไม้และก็มีการฉลุหรือว่าปักลวดลายค่ะซึ่งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้มีการส่งต่อความงดงามของผ้านุ่งที่เหมาะแก่การแต่งกายในชุดเคบาย่าให้ดูโดดเด่นสวยงามด้วยผ้าปาลางิงสร้างสรรค์โดยครูปิยะสุวรรณพฤกษ์ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2560 ของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครูก็ได้รวมศิลปะและงานช่างทุกรูปแบบไว้ในผ้าหนึ่งผืนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทอผ้ายกดอกแบบโบราณการย้อมด้วยสีธรรมชาติการพิมพ์เทียนการกัดสีและการเพ้นท์ดังนั้นเมื่อนำมาแต่งกายในชุดเคบาย่าจึงเป็นการสะท้อนมรดกทางภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบสานเห็นแบบนี้แล้วนอกจากจะใส่แล้วสวยมงลงยังเป็นการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามอีกด้วยค่ะชอบองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดหัวใจกดรีโพสต์และก็ติดตามกันได้เลยที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ Penjelasan dari isi videonya mengenai kebaya yang sudah diangkat oleh UNESCO sebagai warisan manusia tak benda ya. Jadi diantara kita kedua negara nih, Malaysia, Indonesia yang sering bergaduh soal klaim-klaim budaya itu udah gak bisa lagi mengenai kebaya ini ya. Kita tetap dukung ya. Tapi saya tetap bangga dengan masyarakat Indonesia karena sering sekali dalam acara tertentu, bahkan bukan acara tertentu, di wilayah tertentu masih menggunakan untuk aktivitas sehari-hari dengan pakaian kebaya gitu. Oke. Jika ada teman-teman ada tambahan gitu, tolong tulis. Jika ada tambahan, tolong teman-teman tulis di kolom komentar ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.